Tentu saja keuntungan yang mereka peroleh menjadi semakin besar sehingga dalam waktu setahun saja Haisun sudah dapat membangun rumahnya dan hidup serba kecukupan. Pendeknya dua keluarga ini menjadi semakin makmur. Akan tetapi, hal yang buruk adalah bahwa dengan adanya Haisun, Tiong Pek menjadi keenakan dan malas. Dia menyerahkan urusan-urusan penting kepada kakak ipar itu, dan dia sendiri bermalas-malasan. Dan dalam keadaan makmur ini, timbullah pula penyakit yang memang sejak muda menggeram dalam sanubari Na Tiong Pek. Dia mulai mengejar kesenangan, terutama sekali mencari hiburan antara wanita-wanita cantik, dengan mempergunakan hartanya. Memang sejak muda remaja dahulu, Na Tiong Pek memiliki kelemahan terhadap wajah cantik wanita. Kini, setelah makmur dan banyak menganggur, mulailah dia mengumbar hawa nafsunya. Hal ini lambat laun diketahui oleh istrinya, dan Quilin mulai merasa sakit hati dan marah. Dengan marah dia menegur suaminya, dan setiap kali ditegur oleh istrinya, Tiong Pek kelihatan jinak di rumah dan tidak berani banyak keluar. Akan tetapi, diam-diam hatinya tersiksa, dan nafsunya bergulung-gulung di dalam batin karena halangan ini. Maka mulailah dia menunjukkan pandang matanya yang ceriwis dan mata keranjang itu kepada Quilan. Memang, hampir setiap hari, kedua orang saudara kembar ini saling mengunjungi. Bahkan kalau Haisun sedang melakukan tugas mengawal barang yang jauh sehingga sampai beberapa hari meninggalkan rumah, Quilan kadang-kadang suka bermalam di rumah adik kembarnya. Wajah keduanya hampir tiada bedanya, dan sesungguhnya, tidak ada sesuatu pada diri Quilan yang tiada ada pada diri Quilin. Daya tarik, kecantikan dan kemanisan mereka itu sesungguhnya tidak berbeda. Akan tetapi, tetap saja bagi Tiong Pek, Quilan lebih menggairahkan. Memang beginilah watak manusia pada umumnya. Buah pisang yang tumbuh di kebun orang lain nampaknya lebih lezat daripada buah pisang di kebun sendiri. Bunga mawar di taman orang nampak lebih indah dan harum daripada bunga mawar di taman sendiri. Istri orang nampak lebih menggairahkan daripada istri sendiri. Padahal, Quilan dan Quilin hampir sama segala gerak-geriknya. Manusia sejak kecil telah terdidik untuk menjangkau yang lebih, yang dianggap lebih menyenangkan daripada apa yang sudah ada. Oleh karena inilah, semenjak kecil manusia tanpa disadari telah terdidik untuk tidak menghargai apa yang telah dimilikinya, dan matanya selalu tertuju keluar, kepada apa yang belum ada, yang belum dimilikinya, selalu ingin lebih pandai, ingin lebih besar, ingin lebih tinggi, lebih kaya, lebih senang, lebih bahagia, dan segala yang lebih lagi. Semua keinginan ini menciptakan perasaan kurang puas, dan tidak dapat menikmati apa yang ada. Dan semua keinginan ini dihias dengan sebutan-sebutan indah seperti cita-cita, kemajuan, dan sebagainya. Padahal, menginginkan sesuatu yang belum ada, dan yang dimilikinya ini merupakan pangkal segala macam perbuatan jahat, korupsi, dan sebagainya. Karena dorongan keinginan untuk memperoleh sesuatu yang belum dimilikinya itu membutakan mata batin sehingga tidak segan-segan lagi untuk melakukan pelanggaran apapun demi memperoleh yang diidam-idamkannya. Na Tiong Pek mulai dimabuk nafsunya sendiri. Dalam penglihatannya, segala gerak-gerik Quilan nampak luar biasa manis dan cantiknya, seperti bidadari yang baru turun dari sorga saja. Dengan berbagai akal mulailah dia mendekati Quilan, dengan sikap yang luar biasa manisnya, dengan pancingan-pancingan omongan. Namun, Quilan adalah seorang wanita yang mencinta suaminya dan keras hati, dan tidak mudah ditundukkan oleh rayuan dan sikap manis. Juga dia tidak mempunyai sangkaan buruk, mengira bahwa memang suami adik kembarnya itu seorang yang manis budi dan ramah. Dorongan nafsu berahi yang semakin diperkuat oleh hayal pikirannya, membayangkan betapa nikmat dan senangnya kalau dia dapat berhasil memiliki tubuh Quilan, membuat Tiong Pek menjadi semakin nekat. Pada suatu hari, dia melihat Quilan seorang diri di ruangan belakang, sedang menyulami kain yang akan dipergunakannya untuk alas meja di rumahnya. Hawa pada siang hari itu agak panas, dan istrinya, Quilin, sedang tidur siang di kamarnya. Hawa yang panas dan ketekunannya menyulam membuat wajah Quilan yang menunduk dan memperhatikan sulamannya itu kemerahan, dan ada sedikit keringat membasahi dahi dan lehernya. Jari-jari tangannya yang mungil dan runcing itu bergerak-gerak cekatan sekali menggerakkan jarum sulam, dan saking asyiknya, wanita muda ini menggigit bibir bawahnya. Kadang-kadang dia berhenti untuk menghapus peluh dari dahi dan lehernya, membuka sedikit belahan baju di leher sehingga nampak kulit lehernya yang putih mulus dan berkilat karena agak basah oleh keringat itu. Dia sama sekali tidak sadar bahwa dari balik pintu,
sepasang mata mengikuti gerak-geriknya dengan berkilat-kilat penuh nafsu. Mata itu adalah milik Na Tiongpek, yang pada siang hari itu timbul kembali gairahnya, apalagi melihat istrinya sedang tidur, dan wanita yang membuatnya tergila-gila, yaitu kakak kembar istrinya, sedang berada di ruangan itu sendirian saja. Kebetulan sekali, Kuilan memakai pakaian yang sama dengan yang dipakai istrinya. Memang semenjak Kuilan tinggal sekota, apalagi kalau kebetulan Kuilan tinggal di rumah Kuilin selagi suaminya bertugas keluar kota. Seperti hari ini, Kuilan dan Kuilin hampir selalu mengenakan pakaian yang sama. Inilah kesempatan baik bagiku, pikir Tiongpek, untuk mempergunakan kesempatan itu, menyampaikan gairah nafsunya, dan juga untuk menguji hati Kuilan. Telah diperhitungkan baik-baik apa yang hendak dilakukan, dan semua kecerdikan dan akal ini timbul di waktu nafsu mendorongnya, dan membuatnya menjadi buta akan segala hal, karena dalam dorongan gairah nafsu, yang ada hanyalah melaksanakan dan memuaskan hasrat keinginannya itu saja. Tentu saja dia tidak berani menggunakan kekerasan terhadap Kuilan. Pertama karena wanita ini memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi dan dia sendiri belum tentu akan dapat mengatasinya. Apalagi kalau diingat bahwa suami wanita ini lihai bukan main. Tidak, dia tidak akan begitu bodoh, pikirnya, dan mulailah dia melaksanakan siasat cerdik yang diaturnya dengan cepat itu, dengan hati-hati sekali, dan berindap-indap. Degup jantungnya terdengar memenuhi kedua telinganya karena tegang. Dia menghampiri wanita itu dari arah belakang. Hati-hati sekali dia berjalan mengelilingi meja kursi sampai akhirnya dia berdiri di belakang Kuilan yang masih menyulam, dan duduk di atas bangku itu. Tiongpek menahan napas. Kemudian dengan tiba-tiba saja dia merangkul leher yang berkulit putih mulus itu. Kedua tangan merangkul pundak, dan dia berbisik mesra, "Lin Moi, istriku sayang, ah, betapa aku cinta padamu." Tentu saja Kuilan terkejut bukan main. Kain yang disulamnya terlepas, dan dia mengangkat muka. Akan tetapi sebelum dia sempat bicara, tahu-tahu Tiongpek telah mencium mulutnya yang setengah terbuka, membuat dia tak dapat mengeluarkan suara saking kagetnya. Kuilan seperti menjadi kaku seketika, semangatnya melayang, dan dia hampir pingsan. Akan tetapi dia sadar kembali, dan cepat dia mendorong dengan kedua tangannya kepada dada Tiongpek, dan meloncat berdiri, mukanya merah sekali, dan matanya terbelalak. Istriku, aku ingin sekali." Tiongpek bersandiwara, masih menikmati ciuman yang dicurinya, dan dilakukannya semesra-mesranya tadi. "Itio, ini aku Kuilan." Kuilan akhirnya bisa berkata, dan muka yang tadinya merah seperti udang direbus itu berubah pucat sekali, ketika dia teringat apa yang telah dilakukan oleh iparnya itu kepadanya tadi. Tiongpek pandai bersandiwara, dia terbelalak, melangkah mundur 3 langkah, memandang penuh perhatian. Kemudian dia menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Kuilan. Lan I, maafkan aku, ampunkan aku. Kusangka bahwa engkau adalah Lin Moi, istriku. Sungguh aku menyesal sekali." Kedua kaki Kuilan masih menggigil. Jantungnya berdebar keras, dan tubuhnya terasa panas dingin. Betapapun juga, dia telah dapat menguasai dirinya. Maklum bahwa iparnya ini telah keliru sangka, dan salah mengenal orang. Memang sering kali iparnya ini keliru. Kadang-kadang mengajaknya bicara sebagai istrinya. Dia tidak tahu bahwa hal itu memang disengaja oleh Tiongpek, yang sesungguhnya dapat membedakan mereka dengan baik. Bahkan sepekan yang lalu, pernah Tiongpek bicara kepadanya sambil berbisik, "Istriku, terima kasih. Semalam tadi, engkau sungguh mesra." Dan tentu saja ucapan itu membuat Kuilan menjadi merah mukanya, dan cepat memperkenalkan diri. Semua kesalahan sangka dari Tiongpek itu tentu saja membuat Kuilan mengerti bahwa sekali ini pun, Tiongpek telah salah lihat, jadi tidak mungkin dia terlalu menyalahkannya. Kini melihat suami adiknya itu berlutut dan minta ampun, lenyaplah kemarahannya. Sungguh pun dia merasa betapa perbuatan tadi sungguh sudah keterlaluan sekali, dan akan terjadi geger kalau sampai terlihat oleh orang lain. Bayangkan saja andai kata Kuilin atau suaminya melihat dia dicium seperti itu oleh Tiongpek. "Itio, sebutan untuk suami saudara perempuan, lain kali jangan engkau begitu ceroboh," tegurnya. "Maaf, maaf, aku layak mampus, mataku seperti telah buta, akan tetapi sudilah engkau memaafkan aku, dan tidak memberitahukan kebodohanku ini kepada orang lain. Tentu saja asal lain kali engkau jangan begitu ceroboh lagi." "Itio," kata Kuilan, yang segera meninggalkan laki-laki yang masih berlutut itu.
Pengalaman ini membuat gairah nafsu di dalam hati Tiong Pek semakin berkobar. Dianggapnya bahwa ketidakmarahan Kuilan itu sebagai tanda bahwa wanita itu diam-diam memang menyambut cintanya, dan dia seperti masih terus merasakan kelembutan bibir Kuilan yang diciumnya tadi. Makin dibayangkan, makin mesra dan menyenangkan pengalaman itu, makin mendesaknya untuk mendapatkan yang lebih daripada itu. Demikianlah terciptanya gelora segala macam nafsu dan gairah. Makin dibayangkan oleh Tiong Pek, makin hebatlah pengalaman tadi, mendorongnya untuk memperoleh yang lebih dari itu. Nafsu berahi, seperti segala macam nafsu-nafsu keinginan untuk memperoleh kepuasan dan kesenangan, amatlah kuatnya dan kadang-kadang membutakan mata kita, mata lahir maupun mata batin, yang nampak hanya bayangan kesenangan itu saja, yang amat menyilaukan, apalagi karena istrinya telah beberapa pekan ini sering kelihatan tidak senang dan marah-marah kepadanya, berhubung dengan seringnya dia keluar rumah, dan mengumbar kesenangan di luar rumah. Sementara itu, pengalaman tadi membuat Kuilan menjadi tidak tenang, ada kemarahan berkobar di dadanya. Kalau saja dia tidak yakin benar bahwa Tiong Pek memang salah mengenalnya, dan mengira dia Kuilin, tentu dia sudah turun tangan. Dan agaknya mau rasanya dia membunuh pria itu, mengingat akan ciuman yang begitu mesra, begitu penuh nafsu, mukanya menjadi panas sekali rasanya. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia akan marah atau menyatakan kemarahannya secara berterang? Tiong Pek tidak sengaja, jadi tidak bisa terlalu disalahkan. Dan selain itu, Tiong Pek adalah penolongnya, penolong suaminya, telah berjasa dalam mengangkat kehidupan suaminya, dan juga, kalau sampai peristiwa yang terjadi tadi, peristiwa yang terjadi di luar kesengajaan, dan hanya karena kesalahan Tiong Pek mengenalnya saja, terdengar oleh Kuilin, bukankah hal itu berarti bahwa dia akan menyakitkan hati adik kembarnya itu? Dan mungkin sekali rumah tangga adiknya akan menjadi retak. Dia tahu bahwa suaminya adalah seorang bijaksana, dan andai kata suaminya mendengar akan hal itu, dengan hatinya yang terbuka dan jujur itu tentu suaminya hanya akan tertawa dan menganggap hal itu amat lucu. Suaminya amat mencintanya, dan dia tahu bahwa cinta suaminya itu bersih, tanpa cemburu seperti cintanya kepada suaminya. Betapapun juga, peristiwa itu membuat Kuilan merasa tubuhnya lemas karena terjadi keguncangan dalam hatinya, terjadi pertentangan-pertentangan dan penekanan-penekanan. Maka sehabis makan malam bersama adik kembarnya, dia terus saja memasuki kamarnya dengan dalih bahwa kepalanya terasa agak pening. Dia tidak ingin gejolak batinnya akan nampak pada wajahnya, dan Kuilin yang amat peka perasaannya terhadap dia itu akan bertanya-tanya, andai kata dia pada siang harinya tidak sudah berjanji akan tidur di rumah adiknya ini, tentu dia akan pulang saja. Akan tetapi, kalau mendadak menyatakan pulang padahal suaminya belum kembali dari perjalanan keluar kota, tentu malah akan mendatangkan kecurigaan Kuilin saja. Demikianlah, sore-sore dia telah memasuki kamarnya, dan kelelahan batin membuat dia bahkan cepat tidur pulas. Kalau Kuilan dapat tidur nyenyak dengan mudahnya karena batinnya lelah, sedangkan Kuilin juga dapat tidur nyenyak karena tidak menyangka sesuatu, adalah Tiong Pek yang gelisah, dan tidak dapat tidur sama sekali di samping istrinya. Hati dan pikirannya penuh dengan bayangan peristiwa siang tadi ketika dia mencium bibir Kuilan, dan memang sejak siang tadi dia sudah mengatur rencana. Haisun sedang bertugas jauh, sedikitnya 5 hari lagi baru akan pulang, dan Kuilan berada di situ, di dalam kamar sendirian saja, dan melihat gelagatnya siang tadi, agaknya Kuilan mudah memaafkannya dan tidak marah. Tentu wanita itu pun menderita kesepian, dan akan menerimanya dengan girang walaupun di luarnya kelihatan marah. Semua ini terbayang di benaknya sejak siang tadi, dan diam-diam dia pun sudah mengatur rencana sebaik-baiknya. Ketika dia melihat bahwa istrinya sudah tidur nyenyak, hal ini diketahuinya dari pernapasan yang halus sejak tadi. Dia lalu turun dari pembaringan dengan hati-hati sekali. Ketika itu sudah lewat tengah malam, dan keadaan sudah amat sunyi. Hawa yang masuk ke dalam kamar dari lubang-lubang di atas jendela mendatangkan hawa dingin yang membuat Kuilin tidur semakin nyenyak lagi. Dengan berjingkat-jingkat akhirnya Tiong Pek dapat keluar dari kamarnya, dan menghampiri kamar di mana Kuilan tidur sendirian. Sebetulnya kamar itu tidak berapa jauh letaknya dari kamar Kuilin. Akan tetapi karena nafsu berahi sudah memuncak dan membikin mata buta, Tiong Pek tidak peduli akan semua kenyataan ini. Suasana amat sunyi dan semua pelayan sudah tidur di bagian belakang. Dengan hati-hati dia menghampiri kamar Kuilan, dan mendengarkan di dekat jendela kamar. Dia tahu bahwa pembaringan di dalam kamar itu berada di dekat jendela. Dengan mencurahkan perhatiannya,
dia dapat menangkap pernapasan halus dan tahulah dia bahwa wanita itu pun telah tidur, dengan jari-jari tangan gemetar, dan jantung berdebar penuh ketegangan dan nafsu. Dia lalu mengeluarkan 3 batang hio, dupa biting, dan dinyalakannya dupa-dupa itu. Kemudian dupa-dupa yang bernyala itu dia sisipkan di antara celah-celah jendela, dimasukkan ke dalam kamar sehingga kini 3 batang dupa itu melepaskan asapnya yang harum ke dalam kamar. Tiong Pek memegangi ujung biting dupa itu di luar jendela sambil tersenyum simpul dan matanya berkilat-kilat, bibirnya agak gemetar tanda bahwa hatinya tegang sekali. Sebetulnya, Tiong Pek bukanlah sebangsa penjahat yang suka mempergunakan asap pembius, akan tetapi, pekerjaannya sebagai Piausu membuat dia banyak berkenalan dengan penjahat-penjahat, dan dari seorang Jai Hoa Cet yang juga seorang maling dia memperoleh hio-hio itu. Jai Hoa Cet, penjahat tukang memperkosa wanita, itu mempergunakan asap hio untuk membius pemilik rumah yang akan dimalinginya, atau wanita dalam kamar yang akan diperkosanya. Kini Tiong Pek, dalam keadaan buta oleh gejolak nafsu berahi, mempergunakan alat yang keji ini untuk mengirim asap hio pembius ke dalam kamar Kuilan. Dia membiarkan hio itu terbakar sampai habis, dan dengan girang dia mula-mula mendengar suara Kuilan terbatuk-batuk. Kemudian pernapasan wanita itu terdengar semakin berat dan panjang, tanda bahwa wanita itu sudah terbius dan berada dalam keadaan pulas benar-benar. Maka dia pun lalu membuka jendela itu, dan menggunakan sapu tangan basah menutupi hidung dan mulutnya, memasuki kamar dan menggunakan jubahnya untuk mengusir asap yang memenuhi kamar itu keluar. Setelah asap yang mengandung bius itu terbang keluar, dan kamar itu bersih kembali, dia menutupkan lagi daun pintu, dan dalam keadaan tergesa-gesa dan tegang, dia tidak menguncikan daun jendela, hanya merapatkannya saja. Kamar itu gelap, hanya mendapatkan penerangan dari luar sehingga agak remang-remang. Dia melihat tubuh Kuilan rebah terlentang, dan hatinya tidak dapat menahan lagi. Ditubruknya wanita itu dengan penuh gairah, dan Kuilan tidak mampu bergerak melawan. Bahkan dia berada dalam keadaan tidak sadar sehingga mudah bagi Na Tiong Pek untuk melakukan apa saja sesuka hatinya. Peristiwa yang kotor dan menjijikkan terjadilah di dalam kamar itu, menimpa diri Kuilan, yang berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali akan apa yang terjadi pada dirinya. Nafsu membuat manusia menjadi lupa segala, dan celakanya, makin dituruti nafsu itu, bukannya dia mereda, bahkan menjadi semakin berkobar, dan selalu menghendaki yang lebih lagi daripada yang telah didapatkannya. Na Tiong Pek lupa diri sehingga sampai malam terganti pagi, dia masih berada di dalam kamar itu. Dia lupa bahwa dia telah mengusir keluar asap bius sehingga kekuatan obat bius itu tidak bertambah, dan kini mulailah Kuilan bergerak dan mengeluh. Akan tetapi hal ini tidak menakutkan Tiong Pek yang mengira bahwa setelah kini dia berhasil memiliki tubuh Kuilan, tentu wanita ini akan menyerahkan diri dengan sukarela. Maka dia pun masih memeluk tubuh wanita itu. Kuilan membuka matanya, dan mula-mula dia tidak sadar, mengira bahwa dia berada dalam pelukan suaminya. Akan tetapi ketika dia melihat wajah pria yang merangkulnya itu di dalam cuaca yang remang-remang, dia menjerit dan meronta, lalu bangkit duduk. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia mengenal Na Tiong Pek, dan melihat betapa tubuhnya tidak berpakaian sama sekali, seperti juga tubuh Na Tiong Pek. Seketika tahulah dia apa yang telah terjadi. Jahanam, keparat Hinadina. Oh, engkau Jahanam, laknat. Kuilan menjerit-jerit, dan tanpa mempedulikan dirinya yang masih telanjang bulat, dia sudah menyerang dengan pukulan-pukulan dahsyat ke arah kepala dan dada Na Tiong Pek. Mula-mula Na Tiong Pek tersenyum ketika melihat Kuilan terbangun. Akan tetapi betapa kagetnya melihat reaksi wanita ini. Kuilan, jangan ribut, sudah terlanjur. Aku cinta padamu. Jahanam. Kuilan menyerang lagi ketika pria itu mengelak, dan kini terjadilah perkelahian di dalam kamar itu. Perkelahian yang terjadi dengan seru antara dua orang yang sama sekali tidak berpakaian. Kuilan, kau akan mengejutkan semua orang, kita berpakaian dulu. Tiong Pek membujuk dan mulai merasa khawatir. Akan tetapi Kuilan terus menyerangnya sambil menangis. Duk, sebuah tendangan kaki Kuilan mengenai paha Tiong Pek, dan pria ini terhuyung ke belakang, dan terguling ke atas pembaringan. Kuilan mengejar, menubruk dengan kedua tangan menghantam sekuatnya. Buk, hanya bantal dan kasur yang kena dihantamnya. Karena Tiong Pek sudah menggulingkan tubuhnya turun dari pembaringan, dan kini karena dia didesak dan diserang secara bertubi-tubi, dia mencari jalan untuk melarikan diri. Akan tetapi celakanya,
Kuilan terus menyerangnya, dan agaknya Kuilan juga tahu akan maksudnya. Maka wanita itu selalu mencegahnya melarikan diri melalui jendela atau pintu Kuilan. "Aduh, Kuilan, mengapa engkau mengamuk?" Tiong Pek menjadi takut sekali. Brak, tiba-tiba daun pintu terpental dan terbuka, dan tubuh Kuilin sudah meloncat masuk. Wanita ini membawa pedang, dan wajahnya pucat karena dia tadi terkejut bukan main mendengar suara ribut-ribut, dan cepat dia mengambil pedang. Dan melihat bahwa suaminya tidak berada di sisinya, dia cepat lari keluar dan mendengar suara perkelahian di dalam kamar encinya. Dia cepat menerjang jendela dan memasuki kamar itu. Biarpun cuaca remang-remang, namun Kuilin dapat melihat betapa suaminya yang telanjang bulat itu diserang dengan gencar oleh encinya yang juga bertelanjang bulat. "Apa-apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. "Encilan, apa yang telah terjadi?" dia bertanya sambil memandang mereka berganti-ganti, seolah-olah tidak percaya akan apa yang dilihatnya dan diduganya. Tiba-tiba Kuilan menangis, mengguguk menutupi mukanya. "Huhuhu, dia membiusku dan menodaiku. Huhuhu." Pengakuan ini seperti sebatang pedang yang menusuk jantung Kuilin. Wajahnya menjadi semakin pucat dan matanya terbelalak memandang ke arah suaminya. Kau, jahanam busuk." Dan Kuilin sudah menerjang ke depan, menusukkan pedangnya ke arah dada suaminya. Sabar dulu, Lin Moi." Tiong Pek mengelak dan dengan gugup menyabarkan istrinya. Akan tetapi alasan apa yang dapat dikemukakannya? Dia tertangkap basah dan tidak mungkin lagi dia mengatakan salah. "Lihat dasar manusia berhati binatang. Engkau telah merusak segala-galanya, engkau layak mampus." Dan Kuilin kembali menerjang dengan pedangnya. Tiong Pek menyambar bangku dan menangkis, lalu terpaksa balas menyerang. Melihat betapa pria yang telah menodainya itu malah berani menyerang Kuilin, kemarahan Kuilan memuncak dan dia pun menyambar pedang yang digantungkannya di dalam kamar itu. Dia memang masih membawa pedang kalau datang bertamu karena dia suka berlatih pedang dengan adik kembarnya. Kini tanpa kata-kata lagi dia pun membantu adiknya menyerang Tiong Pek. Tentu saja Tiong Pek menjadi bingung sekali. Dan karena bujukan-bujukannya dan permohonan ampunnya tidak berhasil, dia pun lalu melawan sekuat tenaga. Akan tetapi dengan kecepatan kilat, ujung pedang Kuilan berhasil menusuk lengannya, membuat bangku itu terlepas dari pegangannya. Dan saat itu, pedang Kuilin menyambar dan menusuk memasuki perutnya. "Aduh!" Tiong Pek terhuyung dan hendak lari ke pintu. Akan tetapi pedang di tangan Kuilan menyambar dan menusuk dada menembus jantung. Dia roboh terkapar dan darah bercucuran dari perut dan dadanya. Melihat ini, dua orang wanita itu saling memandang dan terbelalak. Kemudian Kuilan melepaskan pedangnya dan berbisik, "Ya Tuhan, kita telah membunuhnya." Kuilin bersikap tenang. Dia melemparkan pedangnya dan berkata, "Dia sudah layak mampus, Encilan." "Cepat berpakaian," katanya. Baru teringat oleh Kuilan bahwa dia masih telanjang bulat. Maka sambil terisak dia lalu mengenakan pakaiannya. Sedangkan Kuilin dengan air mata bercucuran juga mulai mengenakan pakaian suaminya. Pada mayat suaminya yang mandi darah. Setelah selesai, kembali mereka saling pandang dan melihat wajah masing-masing yang pucat dan basah. Keduanya lalu saling tubruk dan saling rangkul sambil menangis sesenggukan dengan hati hancur luluh. Tiba-tiba Kuilan merenggutkan rangkulannya dan melangkah mundur, memandang adiknya dengan mata terbelalak. Kemudian berkata dengan bisikan parau, "Aku layak mati." Dia mengambil pedangnya yang berada di atas lantai, dan menggunakan pedang itu untuk menggorok leher sendiri. "Encilan!" Kuilin dengan cepat sekali sudah menubruk, merampas pedang, dan membuang pedang itu ke atas pembaringan. "Apa yang akan kau lakukan ini?" bentaknya. Kuilan menangis. "Untuk apa aku hidup lagi? Aku sudah ternoda dan aku telah membunuh suamimu. Aku telah menghancurkan kebahagiaanmu. Aku layak mati. Jangan kau halangi aku." Kuilan meronta. Akan tetapi Kuilin memeluknya dengan ketat sambil menangis, tidak membiarkan encinya melepaskan diri. "Encilan, jangan kau lakukan itu. Apa gunanya aku hidup?" Dia membiusku dengan asap harum dan dalam keadaan tidak sadar dia menodaiku. "Adikku, apa gunanya lagi aku hidup? Dan bagaimana aku dapat menghadapi suamiku?" "Encilan, apakah hanya dirimu sendiri saja yang kau pikirkan?" Tiba-tiba Kuilin melepaskan rangkulannya. "Engkau hendak membunuh diri sekarang setelah apa yang telah terjadi? Enak saja engkau, mau melarikan diri, dan kemudian membiarkan aku hidup sendiri menanggung semua aib ini di pundakku. Dia akan mati dalam caci maki orang, dikatakan manusia jahanam,
dan engkau akan mati dalam keadaan terhormat, sebagai istri yang setia dan baik, dan aku akan hidup menjadi cemoohan kanan kiri Encilan. Sekejam itukah hatimu kepadaku? Apa kau kira hatiku tidak hancur lebur dengan terjadinya peristiwa ini? Dan aku pula yang telah kehilangan suami, kehilangan rumah tangga, kehilangan kebahagiaan. Engkau mau lari meninggalkan aku hidup menderita seorang diri? Nah, kalau memang engkau sekejam itu, lakukanlah niatmu, biar aku yang hidup merana dan menanggung semua aib. Quilin menangis terseduh-seduh dan Quillan berdiri dengan muka pucat memandang adiknya. Baru dia sadar bahwa penderitaan batin adiknya itu sebenarnya jauh lebih hebat daripada dia. Lin Moi dia menubruk dan keduanya sudah saling merangkul dan bertangisan lagi. Sementara itu, di luar kamar mulai terdengar ribut-ribut karena para pelayan sudah terbangun. Mendengar suara ribut-ribut itu, mendengar ini, Quilin lalu merangkul kakaknya dengan erat sambil berbisik, "Enci, apapun yang terjadi sekarang, kita hadapi berdua, hidup atau mati." "Setuju." Quillan mengangguk pasrah. "Kalau begitu, serahkan segala-galanya kepadaku," bisik Quilin lagi, dan dia pun membuka daun pintu dan masih dalam keadaan menangis juga. Quillan hanya bisa menangis di belakang Quilin ketika para pelayan melihat keadaan dalam kamar itu yang awut-awutan seperti bekas dipakai berkelahi, dan melihat majikan mereka menggeletak di atas lantai mandi darah. Mereka terkejut sekali. Para pelayan wanita menjerit dan menangis. Sambil terisak, Quilin lalu menceritakan kepada mereka bahwa semalam rumah mereka didatangi penjahat-penjahat itu, hendak mencuri dan memasuki kamar di mana Quillan tidur. Quillan terbangun dan melawan penjahat sambil berteriak-teriak. Dia dan suaminya terbangun dan membantu Quillan, akan tetapi penjahat itu lihai sekali. "Suamiku roboh dan tewas sedangkan kami berdua tidak mampu menangkapnya," cerita nyonya majikan mereka itu. Tentu saja mereka percaya sepenuhnya, dan seisi rumah lalu sibuk merawat jenazah itu. Dan pagi hari itu jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti, dan semua orang bersembahyang dan berkabung. Peti jenazah itu tidak akan dikubur sebelum Ciu Haisun pulang, dan menanti pulangnya. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.